Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Baik, gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, semua baik-baik saja nih. Amin. Baik, sebelum Bapak memulai belajar pada hari ini, langkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, dipersilakan untuk memimpin. Mas Komisi mohon. Isti'nakan doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Raditu billahi wa rasulihi waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Semoga belajar pada hari ini dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentunya kita nanti dapat ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin. Baik, sebelum Bapak mulai, Bapak absen terlebih dahulu nggih. Ya. Untuk yang hadir, bilang hadir, yang tidak, yang tidak. Yang pertama, Mas Firdaus. Hadir Pak. Siap. Lanjut, Saudara. Mas Fati. Sylvia. Hadir. Kemudian Intan. Hadir. Cici. Hadir. Kemudian Laila. Hadir. Kemudian Mentari. Ada Pak. Kemudian Siana. Hadir. Alhamdulillah, makasih. Baik, sebelum Bapak mulai, tentu kita sebagai manusia nih, ada orang salah dalam berjuang. Akan dari itu, pada murid semuanya, kalian dalam fase berjuang. Nah, berjuang dalam apa? Dalam hal belajar. Maka dari itu, Bapak berpesan pada kalian bersungguh-sungguh dalam belajar. Soalnya apa? Hidup di dunia itu hanyalah sekali, tidak lama. Maka dari itu, berikan yang terbaik pada diri kalian, pada orang lain maupun pada orang-orang yang mungkin ada yang membelajar apa. Maka dari itu, kalian harus bersungguh-sungguh agar bisa memberikan kalian bisa menjadi yang terbaik. Betul gitu? Baik. Nah, kemarin kan kita sudah liburan gitu, kita 1 minggu lebih. Nah, sekarang kita masuk di materi yang pertama. Materi kita itu mengenai bab penyembelihan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya nantinya kita mengetahui apa itu ketentuan menyembelih dalam Islam, kemudian tata cara menyembelih dan juga mengenai hikmah dalam penyembelihan, seperti itu. Nah, sebelum masuk ke materi, Bapak akan bagi ke dalam 3 kelompok. Udah, langsung saja. Kelompok pertama ini, kelompok kedua 3 orang, Mbak Sylvia, Intan sama Mbak Cici, dan yang terakhir kelompok 3 ini. Nah, nantinya setelah ini akan diputarkan video tentang penyembelihan, kemudian pemaparan materi, kemudian ada tugas kelompok juga. Yang terakhir nanti adanya presentasi dari masing-masing kelompok yang sudah dibagi. Seperti itu. Dapat dipahami? Bisa. Pahami? Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Fatih. Silakan diamati dan disimak ya dari video ini. Video ini sangat singkat sekali. Ini hanya ingin ibu guru ini hanya mengacu atau memancing kefokusan kalian dan juga apa sih pandangan kalian mengenai video ini. Menurut kalian, hal yang pertama kali kalian pikirkan mengenai video ini apa? Penyembelihan, oke, bisa kurban ataupun akikah. Untuk lebih jelasnya lagi, Bu Guru akan memaparkan materi mengenai ketentuan penyembelihan yang berkaitan dengan materi hari ini.
jelaskan. Yang pertama itu ada ketentuan penyembelihan hewan dalam Islam. Yang kedua ada tata caranya, dan yang ketiga itu ada hikmah dari penyembelihan hewan. Oke, yang pertama, pengertian penyembelihan. Apa sih penyembelihan itu? Nah, penyembelihan itu adalah memotong hewan pada bagian lehernya. Mengapa harus leher? Nah, karena pada tempat leher itu ada urat saluran pernafasan. Umumnya urat saluran pernafasan. Dan dengan cara apa kita menyembelih itu? Dengan cara pisau ataupun alat yang terbuat dari besi, yang kemungkinan itu sifatnya adalah tajam. Jadi tidak boleh kita menggunakan itu dengan alat yang pemukul. Nah, adapun ada dua cara penyembelihan hewan itu. Apa saja? Yang pertama itu ada mekanik dan juga tradisional atau konvensional. Mekanik itu biasanya penyembelihan hewan dilaksanakan di dalam pabrik yang menggunakan mesin. Sedangkan yang tradisional itu biasa kita temui pada waktu hari raya Idul Adha, yaitu dengan menggunakan pisau atau alat semacamnya. Adapun syarat-syarat binatang yang disembelih. Yang pertama, itu pastinya hewan atau binatang itu adalah halal yang dimakan. Halal dimakan untuk kita. Apa saja itu? Bisa disebutkan Mbak Iva? Sapi, kambing, ayam, unta, ayam. Nah, itu adalah halal yang dimakan. Semisal, apakah boleh kita itu menyembelih hewan yang tidak halal dimakan? Jawabannya adalah tidak boleh. Mengapa? Kecuali itu adalah kondisi yang darurat. Kemudian tentunya hewan tersebut adalah hewan yang masih dalam kondisi hidup. Jadi jangan kita menyembelih hewan itu yang sudah meninggal ya atau mati lah. Nah, alangkah baiknya itu yang syarat kedua itu adalah hewan yang kita sembelih itu adalah waktu kondisi hidup atau bernyawa. Next. Nah, apabila tadi yang sudah Ibu Guru jelaskan itu adalah syarat-syarat binatang apa yang harus kita sembelih, kemudian di sini ada syarat penyembelihan, yaitu orang yang menyembelih. Apa saja? Yang pertama itu adalah orang yang beragama Islam atau syariat. Dia mengetahui syariat-syariat Islam dan tentunya itu berpegang teguh pada Alkitab Al-Quran. Apabila seseorang itu tidak beragama Islam, kemudian tidak tahu syariat Islam, maka di situ akan berpengaruh, sangat berpengaruh terhadap keharaman dan juga kehalalan makanan atau hewan yang kita makan. Dan yang kedua itu adalah orang yang berakal sehat. Nah, sangat penting ya kalau kita mau menyembelih hewan itu haruslah penyembelihnya adalah akalnya sehat, tidak gila. Bisa dibayangkan orang gila menyembelih hewan bagaimana? Pastinya kan ada kejadian-kejadian yang itu tidak sesuai dengan syariat. Kemudian yang ketiga itu ada mumayyiz atau seseorang tersebut itu bisa membedakan antara yang hak dan juga yang batil, antara yang benar dan juga yang salah. Mana yang sesuai syariat, mana yang tidak sesuai syariat. Kemudian ada syarat alat yang digunakan untuk menyembelih dan bagian manakah yang disembelih. Oke, syarat alat penyembelihan secara tradisional maupun mekanik itu yang pertama adalah tajam atau tidak tumpul. Nah, mengapa harus tajam? Karena di sini adalah untuk mempercepat penyembelihan. Hewan tersebut cepat mati. Karena kan kasihan apabila alat tersebut itu tumpul, kemudian kita tancapkan pada lehernya dan itu susah untuk ataupun memperlambat kematiannya kan. Ini ujung-ujungnya adalah nanti penyiksaan hewan. Dan yang kedua itu alat penyembelihannya bisa dari besi, logam, batu atau kayu yang memiliki sisi tajam. Yang paling penting itu adalah tajam. Dan yang ketiga itu tidak diperbolehkan dengan alat yang terbuat dari gigi dan kuku. Mengapa? Karena gigi dan kuku itu adalah termasuk alat tumpul apa tajam? Tumpul. Nah, bagian tubuh yang disembelih ada dua kategori. Yang pertama itu adalah binatang yang dapat disembelih lehernya. Nah, di sini istilahnya adalah maqdur alai, yaitu binatang yang dapat disembelih lehernya. Nah, hendaklah disembelih pada bagian lehernya. Kemudian dipotong sebab urat saluran pernafasan dan juga urat saluran
kedua itu kebalikannya, yaitu binatang yang tidak dapat disembelih pada lehernya atau ghairu maqdur alaih. Yang berarti kita boleh memotong pada bagian badan manapun, yang penting itu bisa membuat dia cepat meninggal ya, asal dia dapat mati. Next. Adapun tata cara penyembelihan hewan. Di sini saya bertanya, apakah dari kalian pernah melihat langsung orang-orang yang menyembelih hewan pada saat kurban? Pernah ya? Pernah ya, pernah semua. Oke. Jadi hal yang bisa kita lakukan pada saat penyembelihan hewan, ayam ataupun sapi, unta dan lainnya, itu yang pertama adalah membuat lubang penampung darahnya. Jadi biasanya kan kalau kita di desa nih, kan kita menemukan lubang penampung darah di tanah gitu kan. Nah kemudian itu yang hewannya tadi, yang hewan yang akan kita sembelih itu kita hadapkan kiblat. Kemudian lambung kirinya itu ada di pada bagian bawahnya. Nah lalu kita pegang erat dan kuat kakinya supaya apa? Supaya tidak gerak, supaya dia itu tetap kokoh di tempat tersebut. Kemudian setelah kita pegang erat kakinya, nah disitulah saluran yang bagian alat urat saluran pernafasan ini, yaitu leher, kita tempatkan pada alat penampung tempat penampung darahnya. Nah di situ kita membaca basmalah, kemudian sholawat Nabi dan juga takbir 3 kali. Lalu perlahan kita langsung 1 kali ya, 1 kali seret gini ya. Nah, biar apa? Biar kita juga mempercepat kematiannya. Nah, siap Bu. Siap Bu. Oke. Yang terakhir ada hikmah. Nah, apa sih hikmah dari penyembelihan hewan? Oke. Yang pertama, penyembelihan hewan itu pastinya akan membuat kita semakin taat kepada Allah ya. Karena ini juga merupakan ibadah, dan juga hewan itu kan ciptaan Allah, kemudian kita membelinya. Nah, maksud dari membeli ini dan kemudian kita korbankan atau melakukan penyembelihan hewan ini kan juga termasuk sedekah. Jadi selain kita semakin taat, ada motivasi semakin kuat mendorong kita pada ketaatan. Nah, di sini juga kita ada maksud dari sedekahnya. Oke. Ibu guru sudah memaparkan materi dan juga videonya. Sekarang untuk mengembalikan fokus kalian juga, di sini Ibu guru mau bertanya sedikit tentang kaitan dari materi yang sudah dipaparkan. Bu Mentari, apa itu penyembelihan? Artinya, pengertian dari penyembelihan. Penyembelihan hewan yaitu memotong hewan pada bagian leher dengan memotong urat saluran pernapasan dan urat saluran makanan dengan menggunakan pisau atau alat tajam yang lain. Ada 2 macam cara penyembelihan hewan, yaitu secara tradisional dan mekanik. Oke, pintar. Kita beri sekarang mengenai ini apa yang namanya syarat-syaratnya penyembelih. Apa itu? Mas Tadi syarat-syaratnya penyembelih tadi. Penyembelih orangnya itu harus apa syaratnya? Pertama, orang yang menyembelih harus beragama Islam. Oke. Kemudian Untuk alatnya yaitu yang pertama tajam atau tidak tumpul. Yang kedua itu harus dari besi, diusahakan dari besi atau logam atau kayu atau dan sejenisnya kuat tajam. Yang ketiga yaitu tidak diperbolehkan dengan alat yang terbuat dari besi ataupun dari buku. Nah, kemudian pada binatang disembelihnya itu harus disembelih pada lehernya, dan hendaknya disembelih di lehernya dipotong urat saluran pernapasan dan urat saluran makanan. Dan yang kedua, binatang yang tidak dapat disembelih di lehernya karena liar atau jatuh dalam lubang, menyembelihnya dilakukan dengan di bagian mana saja dari badannya asalkan dia dapat. oke, lengkap sekali. Kita beri tepuk tangan. Nah, selanjutnya sesuai dengan kelompok yang sudah dibagikan oleh Bapak Irsyad tadi, Ibu Guru mau memberikan soal ya. Soal, jadi setiap kelompok nanti menjawab soal pertanyaan yang sudah dibuat. Ya Bu. Nanti siapa yang cepat sendiri ya, tolong mempresentasikan hasilnya dan
dan juga kelompok lain itu memberikan penilaian terhadap kelompok yang sudah maju. Oke, saya beri waktu. Sudah ya? Sudah. Siapa ini? Yang paling cepat siapa? Pokoknya Mbak Mentari. Oke, pokoknya Mbak Mentari. Belum ya, belum. Karena kita belum tahu jawabannya sudah benar atau belum. Ayo, sini, maju. Salah satu orang bisa membacakan hasil dari diskusinya. Sekarang besok. Sekarang gimana? Nomor 1. Jelaskan pengertian dari penyembelihan. Penyembelihan hewan yaitu memotong hewan pada bagian leher dengan memotong urat saluran pernapasan dan urat saluran makanan dengan menggunakan pisau atau alat tajam yang lain. Disebutkan yang kedua, sebutkan syarat-syarat binatang yang disembelih. Syaratnya yaitu hewan atau binatang tersebut halal untuk dimakan dan bukan binatang yang diharamkan. Yang ketiga yaitu sebutkan syarat-syarat alat untuk penyembelihan, yaitu tajam, berasal dari besi, logam, batu, dan kayu yang memiliki sisi tajam. Apa sajakah bagian tubuh hewan yang harus disembelih? Yang disembelih yaitu leher. Yang kelima yaitu sebutkan hikmah dari melaksanakan penyembelihan hewan. Hikmahnya yaitu dalam rangka mengeluarkan hewan tersebut dengan cara yang paling cepat dan meringankan tanpa siksaan, menjadikan insan yang taat pada agama Allah. Baik, kelompok lainnya bagaimana tanggapan kalian? Apakah sudah benar dan juga tepat dari jawaban Mbak Mentari? Oke, kita beri aplaus. Nah, baik, karena tugas kelompok kita sudah selesai dan juga kelompok lainnya sudah mempresentasikan hasilnya masing-masing. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bu Audi. Baik, masih semangat kan semuanya? Masih. Nah, tadi sama Ibu Fatin sudah belajar tentang penyembelihan. Penyembelihan itu ada pengertian, terus hikmah. Ya, terus apalagi ada hikmah penyembelihan itu. Nah, Ibu ingin bertanya lagi agar materi ini kalian semua lebih paham. Nah, apa sih hikmah penyembelihan? Siapa yang bisa jawab? Saya dulu. Ya, Mbak Mentari. Dalam rangka menggunakan hewan tersebut dengan cara yang paling cepat dan meringankan tanpa siksaan dan menjadikan insan yang taat pada agama Allah. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk Mbak Mentari. Apa sih pengertian menyembelih tadi? Apa? Siapa yang mau menjawab? Pengertian menyembelih. Ziana dulu. Oh iya, Mbak Diana, langsung jawab masing-masing. Memotong hewan pada bagian leher dengan memotong urat saluran pernapasan dan urat saluran makanan dengan menggunakan pisau atau alat tajam yang lain. Ada dua macam cara penyembelihan hewan, yaitu secara tradisional dan mekanik. Ya, tepuk tangan untuk Mbak Diana. Mungkin semuanya sudah paham ya tentang materi pembelajaran hari ini tentang penyembelihan. Baik, untuk minggu depan kita belajar di bab selanjutnya yaitu tentang akikah dan kurban. Nah, tugasnya untuk minggu depan Ibu ingin semuanya membaca tentang bab akikah dan kurban. Nah, nanti Ibu akan bertanya satu-satu dan yang tidak bisa menjawab nanti Ibu beri hukuman. Jadi semuanya membaca ya. Membaca. Baik. Nah, mungkin itu saja dari Ibu untuk hari ini. Tetap semangat belajarnya karena kesuksesan kita masih
panjang, jadi jangan lelah untuk belajar. Mungkin wabillahi taufiq wal hidayah.